Penipuan yang paling berbahaya di dunia adalah penipuan yang dilakukan seseorang terhadap dirinya sendiri. Ketika seseorang mulai menganggap dirinya baik, tetapi di dalam hatinya, kecemburuan, kepura-puraan, dan kesombongan tersembunyi, maka kebaikan itu sebenarnya mengundang murka Allah. Kisah ini adalah tentang seorang wanita seperti itu, Razia Begum. Jika seseorang di sekitar Anda atau di lingkungan Anda melakukan kesalahan serupa, maka jelaskan kepadanya dengan penuh kasih, sehingga kehidupan akhirat seseorang terselamatkan dari kehancuran. Anggaplah kalimat ini sebagai sekezia dan bagikanlah dengan orang lain. Dan untuk mengetahui kisah lengkapnya, tetaplah bersama kami. Razia Begum tinggal di daerah kelas menengah di Karachi. Suaminya Haji Basir mengelola sebuah toko kelontong kecil. Mereka memiliki 3 orang putri, Ikra, Sadra, dan Maryam. Rumahnya kecil tetapi mereka mampu mengelolanya. Razia dikenal di lingkungan tersebut sebagai seorang wanita yang sholat bercadar dan wanita yang baik. Dia sering berbicara dengan wanita tentang agama. Dia biasa memberikan nasihat tentang moralitas dan menunjukkan dirinya lebih baik daripada orang lain. Ia biasa berbicara dengan nada yang sangat pelan di depan orang banyak. Jika ada perempuan di lingkungannya yang mengirim anak perempuannya kepadanya untuk belajar agama, ia akan berkata dengan bangga bahwa Allah telah memberiku pemahaman tentang agama. Aku tidak dapat menyangkalnya. Namun di balik kelembutan itu, sanjungan itu, dan religiusitas itu, ada wajah lain, wajah yang hanya Allah yang tahu. Razia cemburu pada orang lain. Jika ia melihat anak laki-laki seorang perempuan terlihat baik, ia akan segera menyebarkan kecurigaan tentangnya. Jika ada gadis yang bertunangan, ia tidak akan menunda untuk mencari-cari kesalahannya. Ia adalah perempuan yang akan menghancurkan kebahagiaan orang lain untuk menyembunyikan kesedihannya. Suatu malam Razia bermimpi bahwa di Ka'bah, dengan pakaian putih dan di tengah ribuan jamaah, ia sedang berdoa kepada Allah. Begitu pagi tiba, ia membangunkan suaminya, Basir. Saya telah melihat dalam mimpi saya bahwa saya sedang menunaikan ibadah haji. Siapa tahu, panggilan Allah akan datang. Basir mendengarkannya dan tersenyum. Tokonya tidak cukup menghasilkan untuk mengurus haji saat itu juga, tetapi ia telah mengambil keputusan. Dengan menjual sebagian perhiasannya dan meminjam sejumlah uang dari tabungannya selama bertahun-tahun, Basir akhirnya mengatur haji bagi Razia. Ketika tiba saatnya bagi Razia untuk berangkat, para wanita dari lingkungan sekitar datang untuk memberi selamat kepadanya. Ia mengenakan abaya putih dan syal sederhana, tetapi dalam hatinya ia sangat gembira karena sekarang orang-orang di lingkungan sekitar memanggilnya Hajan. Hanya karena anugerah Allah ia memanggilku. Ia berkata kepada seorang wanita, Tea, siapa yang telah menolongmu? Para wanita itu berdoa dan Razia pun berangkat. Begitu ia memasuki Mekah, air mata mulai mengalir dari mata Razia. Pemandangan Ka'bah tidak kurang dari mimpi baginya. Ia jatuh dalam posisi sujud dan selama tawaf. Ia terus-menerus melakukan tawaf. Ia terus berdoa tetapi ada satu hal yang kurang dalam doanya. Ia memohon ketulusan tetapi dengan pikiran bahwa orang-orang akan melihatnya, memanggilnya Hajan, memujinya. Hatinya dipenuhi dengan keinginan untuk mendapatkan pujian duniawi. Selama salat di Arafah, ketika setiap mata berkaca-kaca, Razia mengangkat tangannya dan berkata, Ya Allah, berilah aku rasa hormat, semoga hubungan anak-anakku baik, semoga orang-orang memuji karakterku, semoga musuh-musuhku dipermalukan. Doa-doa ini tidak akan membawa seorang pendosa ke jalan yang benar, tetapi merupakan cerminan kemunafikan yang tersembunyi di dalam hatinya. Itu adalah hari terakhir haji. Suatu malam, Razia merasakan sedikit gatal di tubuhnya. Dia pikir mungkin dia alergi terhadap pakaian, tetapi keesokan harinya, ruam kecil muncul di lengannya. Hadir di tenda, keesokan harinya, muncul jerawat kecil di lengannya. Para wanita yang hadir di tenda bertanya, Adik Razia, apa yang terjadi? Ini hanya perubahan cuaca. Dia tersenyum dan berkata, tetapi malam berikutnya, bisul besar muncul di tubuhnya, berisi nanah dan bau. Teriakannya menggema di tenda. Seorang wanita tua duduk ketakutan. Tuhan memberkati. Apa yang terjadi? Kondisi Razia tidak layak untuk diperiksa. Dokter pun dipanggil. Dia menggelengkan kepalanya begitu melihatnya. Ini bukan penyakit biasa. Sepertinya tubuhnya membusuk dari dalam. Razia sekarang tidak bisa bergerak dari tempat tidur.
Noda hitam mulai muncul di tangan dan kakinya. Beberapa wanita menjaga jarak. Karena takut, tidak ada yang mau mendekat. Setelah selesai haji, Razia dipaksa duduk di kapal dengan sangat putus asa. Wajahnya tertutup tinta dan bau aneh keluar dari tubuhnya. Haji Basir terkejut melihatnya. Kondisi apa ini? Razia, kau ingin pergi dengan wajah berseri-seri. Razia berkata dengan susah payah. Mohon ampun kepada Allah Basir, aku bersalah. Begitu sampai di rumah, ia langsung dibawa ke rumah sakit. Dokter melakukan pemeriksaan, tes darah, tetapi tidak ditemukan penyakit. Mereka berkata sepertinya ada semacam siksaan dalam. Kami tidak dapat memahami apapun. Malam-malam Razia dipenuhi erangan. Wajahnya bengkak, matanya menjadi merah, dan ia melihat pemandangan aneh dalam mimpinya. Ia datang untuk menangkapku. Jangan sentuh aku. Ia menjerit. Anak-anak perempuannya mulai menangis. Basir membaca Al-Quran dan membuatnya minum air dengan menekannya, tetapi kondisinya semakin buruk. Seorang sahabat Razia, Nasreen, yang merupakan sahabat karibnya datang menjenguknya. Razia mulai menangis melihatnya. Nasreen, apa yang terjadi padaku? Kau tahu apa yang telah kulakukan? Nasreen berkata, Razia, kau seorang hajan? Allah memanggilmu. Mengapa semua ini menimpamu? Kami tidak dapat memahami apa yang sedang terjadi. Razia menatapnya dan berkata, Aku akan memberitahumu tentang kondisiku nanti, tetapi aku ingin mengatakan satu hal pada semua orang sebelum meninggal, agar tidak ada orang lain yang mengikuti jalanku. Di sini ceritanya sampai pada titik di mana Razia hampir mengungkap rahasia hatinya. Ada penyesalan di matanya, wajahnya ketakutan dan badai tersembunyi di hatinya, kebenaran yang ditekan selama bertahun-tahun, perbuatan yang dilakukan selama haji. Semua orang yang selama ini tersembunyi dalam cahaya weda kini akan keluar satu persatu. Razia, yang dulunya adalah seorang wanita asal yang dikenal di lingkungan sekitar sebagai seorang baparda dan seorang hajan, menderita penyakit misterius saat haji. Bisu-bisu aneh mulai muncul di tubuhnya. Tubuhnya mulai membusuk dan bau busuk mulai tercium. Ketika dia kembali dan dirawat di rumah sakit, erangan dan pemandangan menakutkan dalam mimpinya menjadi bagian dari hidupnya. Sekarang dia ingin menelepon teman lamanya Nasreen dan menceritakan beberapa rahasia penting. Nasreen datang dan duduk di dekat tempat tidurnya. Razia terengah-engah, matanya basah dan wajahnya pucat, tetapi ada badai di dalam dirinya yang telah tertahan selama bertahun-tahun. Nasreen berkata dengan berbisik, Apakah kamu tahu siapa aku? Nasreen menatapnya dengan heran. Razia, kamu adalah teman lamaku. Kamu seorang baparda, kamu religius. Air mata mulai mengalir dari mata Razia. Ini adalah pengkhianatan yang telah kulakukan kepada semua orang. Nasreen tetap diam. Aku menjadi wanita yang memiliki kecemburuan dan kemunafikan di dalam hatinya Nasreen. Aku mengatakan kepada orang-orang, aku menghancurkan hidup. Aku banyak berbohong. Aku bergosip. Mata Nasreen membelalak kaget. Aku ingat Putri Safia. Norinnya, orang yang pertunangannya dibatalkan. Aku memutuskan hubungan. Aku menyebarkan kebohongan tentangnya bahwa dia berbicara dengan laki-laki. Aku hanya tidak suka putrinya begitu cantik. Nasreen tanpa sadar mulai membaca istighfar. Dan Shehnaz, aku membuat putranya dituduh mencuri hanya karena dia selalu terlihat lebih baik dariku. Nasreen, hatiku hitam tapi wajahku cerah. Orang-orang terus menganggapku mulia dan aku terus membusuk dari dalam. Nasreen berkata, tapi kamu pergi haji dan bertobat dan pergi ke rumah Allah. Razia tertawa. Tawa yang dipenuhi dengan rasa sakit. Nasreen, aku melakukan haji tetapi niatku hanya untuk pamer kepada orang-orang. Aku ingin orang-orang memanggilku Hajan Saiba. Aku tidak punya rasa malu di dalam diriku. Aku tetap sama seperti saat aku melakukan tawaf. Tidak ada yang istimewa di hatiku ketika aku berdiri dengan Arafah di tanganku. Lidahku berdoa. Tetapi hatiku memikirkan orang lain dan Allah mengawasi Nasreen. Dia mengorbankan aku di tengah-tengahnya, tempat yang sama di mana orang-orang mendapatkan pengampunan. Aku mendapat hukuman dari sana. Tangan Nasreen mulai gemetar. Razia, mengapa kau tidak menceritakan semua ini kepada siapapun? Aku takut apa yang akan dikatakan orang-orang, tetapi sekarang ketika aku dekat dengan kematian, aku ingin nasibku menjadi pelajaran bagi orang-orang. Malam berikutnya, kondisi Razia semakin memburuk. Nanah mulai mengalir dari tubuhnya, bisu mulai pecah dan tempat tidur menjadi kotor. Staf rumah sakit juga mulai takut. Beberapa perawat mulai mengubah tugas mereka. Putri-putrinya menjadi takut. Ikra, putri tertua, duduk dengan Al-Quran, tetapi Razia mulai berteriak lagi dan lagi, hentikan Al-Quran. Aku tidak bisa mendengar apa-apa. Bayangan-bayangan itu datang. Mereka menarikku. Basir terus menangis. Dia memanggil ulama.
tetapi semua orang tidak berdaya. Para wanita di lingkungan itu mulai berdoa, tetapi jauh di dalam hati mereka bertanya-tanya kejahatan apa yang telah dilakukan Razia sehingga hukuman yang begitu berat harus menimpanya. 2 hari kemudian, Razia mulai mengalami kesulitan bernapas yang parah. Para dokter memberinya oksigen, tetapi matanya sekarang melihat ke dunia lain. Nasrean dipanggil lagi. Razia memegang tangannya dan berkata dengan lembut, "Nasrean, jagalah anak-anak perempuanku setelah aku dan katakan yang sebenarnya kepada orang-orang di sekitar. Katakan kepada mereka bahwa Razia tidak baik. Itu hanya kepura-puraan." Dan kemudian tiba-tiba tubuhnya tersentak, matanya keluar, mulutnya tetap terbuka, dan dengan suara seperti jeritan, dia menghembuskan nafas terakhirnya. Nasrean berteriak, "Astagfirullah, la ilaha illallah." Para dokter memastikan kematiannya, tetapi salah satu kalimat mereka terus bergema di telinganya. "Kami jarang melihat kondisi seperti itu. Tubuhnya telah membusuk, seolah-olah telah terbakar dari dalam." Berita itu menyebar di lingkungan itu. Razia Begum telah meninggal dunia. Tetapi ketika orang-orang datang untuk melihat pemakamannya, wajah yang selalu dianggap sebagai nurani dicelupkan ke dalam tinta. Tubuhnya berbau busuk. Para wanita yang telah memandikan berkata dengan panik bahwa sampai saat ini kami belum pernah melihat tubuh seperti itu, seolah-olah telah diambil dari surga atau neraka. Kain kafan dibungkus dengan tergesa-gesa, peti mati ditutup dan dibawa untuk dimakamkan, kuburan digali tetapi begitu Razia diturunkan ke dalam liang lahat, peti mati mulai bergoncang. Beberapa orang berkata mungkin itu adalah kelembaban tanah, tetapi Nasrean dan beberapa wanita lain mendengarnya. "Tinggalkan aku, jangan bawa aku pergi." Para wanita itu mundur sambil berteriak. Keesokan harinya Nasrean mengumpulkan para wanita di lingkungan itu di aula masjid. Semua orang terkejut dan khawatir. Nasrean menceritakan percakapan terakhir Razia bahwa Razia bukanlah wanita yang kami kira. Dia berbohong, memutuskan hubungan, mencoreng kehormatan dan pergi haji hanya untuk pertunjukan. Allah memberinya kelahiran terakhir di dunia ini. Aku mempermalukan kami sehingga kami dapat belajar pelajaran para wanita terdiam. Ada yang menitikan air mata, ada yang mulai memaafkan. Pada hari Jumat, Maulana Arif memberikan khutbah di masjid. Ia mengatakan bahwa nilai ibadah yang sesungguhnya di mata Allah adalah niat. Jika niat hanya pura-pura, maka haji pun menjadi dosa. Mereka yang ingin menyembunyikan dosa-dosanya dengan amal saleh, menipu diri mereka sendiri. Tidak ada amal yang dapat disembunyikan dari mata Allah. Meninggalnya Razia adalah sebuah pelajaran, bukan hanya bagi kaum perempuan, tetapi bagi kita semua. Makam Razia kini sepi. Tidak ada yang menaruh bunga di sana. Tidak ada yang pergi membaca Al-Fatihah. Putri-putrinya kini hidup sederhana dan selalu memohon ampunan dari Allah. Suasana di lingkungan itu telah berubah. Kaum perempuan kini mulai menahan diri untuk tidak mengumpat. Ada kebahagiaan dalam doa-doa dan semua orang mulai mengingat niat mereka. Nasrean sering mengatakan kepada para perempuan, "Tampil baik tidak akan menghasilkan apa-apa. Kebaikan sejati datang dari dalam." Nasib Razia adalah peringatan Allah bagi kita. Kisah ini bukan hanya tentang seorang wanita, tetapi cermin bagi kita semua. Kita semua pernah menjadi korban pamer. Kita menganggap kebaikan sebagai pamer, tetapi di pengadilan Allah, hanya perbuatan yang tulus, rendah hati, dan dari hati yang dapat diterima. Wajah Razia kini menjadi buram.